polusi, maka yang dihasilkan juga racun. Betul atau tidak? Ya kan? Ini, makanya manusia itu butuh healing ke alam. Sekali-sekali kemah ke Bedengan, kemudian di sana misalnya cari alam udara yang bebas. Jangan menghirup motornya gasnya yang keluar dari motor aja, tapi sekali-sekali kita ke alam. Ya, ini konsep pura itu sebenarnya bagus. Konsep pura itu konsepnya harus hidup dengan alam. Ya, cuman kalau kemudian puranya di tengah kota, kita jalan ke pura juga polusi juga gitu. Makanya konsep pura itu biasanya sering kok. Makanya ada yang mengatakan pura kok di tengah, di puncak gunung di tengah alas. Ya memang kita ingin menyatu dengan alam. Jadi itulah prana. Kemudian mano maya kosa itu dari pancatan mantra. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu menjadi makanan dari pikiran. Nah, kalau teman-teman biasanya melihat atau mengkonsumsi berita-berita hoax, ya itu akan menjadi pengetahuan di dalam pikiran, pengetahuan yang sifatnya tidak baik, yang hoax lagi. Ya, makanya di sini ada jadi mano maya kosa. Dan yang keempat, wijinana maya kosa, kebijaksanaan. Kalau sudah anaknya baik, makanan yang dirubah, yang dimakan baik, prana energi udara yang dihirup baik, pengetahuan yang dilihat yang masuk baik, maka itu akan menjadi wijinana, kebahagiaan, lapisan yang membuat namanya kebijaksanaan. Wijinana maya kosa. Kalau keempatnya ini sudah baik, baru yang terakhir yang ada di dalam ini akan menjadi ananda maya kosa, menjadi sumber kebahagiaan. Itu kalau dalam konsep panca maya kosa. Nah, ini lanjut mas. Nah, di dalam konsep Brahma Sutra dikatakan ya ananda mayo biasa, bahwa sang diri itu akan mencapai ananda karena pengulangan terhadap kebenaran, terhadap sat, abiasa. Abia artinya membiasakan, sat itu kebenaran, membiasakan kebenaran di dalam diri. Mungkin kita bisa mengawali dari hal-hal yang kecil. Lakukanlah setiap hari apapun itu dengan benar, ya, dengan berdasarkan hal-hal yang baik, yang benar. Ini. Kalau sudah ini semuanya bisa dilakukan, niscaya kita akan bisa mencapai yang namanya manunggaling kamlo lawan Gusti, menyatunya antara Atman dengan Brahma. Memang kalau dipikirkan itu agak susah, karena kalau orang Jawa bilang dat tanpa keno yomopo, cedak tanpa singgolan, adoh tanpa wangenan. Ini. Jadi ada itu seperti lagu yang lagunya tanpa wangenan, gitu ya. Jadi tanpa wangenan, jadi tidak ada batasan. Ketika kita sudah mencapai ananda di Paramananda, kita tidak ada batasan. Lanjut mas. Ya, lanjut. Nah, Satchit Ananda ini jelas bahwa dalam konsep Vedanta, dharma agama yang kita anut ini harus dijaga dengan etika yang baik. Lanjut terus, coba. Lanjut mas. Nah, mengapa perlu ini? Ya, kalau di dalam Vedotomo 31 itu ada kembang kucung namanya. Nemu ibu kalakone kanthi laku lakase lawan kas tegese kas nyatosani setya budya panakasitur angkara. Ngelmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu tadi mulai dari Satchit Ananda harus dijalankan dengan laku yang baik, spiritual yang baik, ya, perilaku yang baik, laku atau praktek yang baik. Lekase lawan kas diawali dari hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Setiap budi panekese durangkara. Dengan setiap budi itulah yang bisa menghilangkan durangkara yang ada di dalam diri kita. Nah, lanjut mas. Nah, ini. Untuk merealisasikan, ya, jadi
Jadi sebagaimana judul makalah saya tadi, bagaimana cara merealisasikan satcit ananda dalam kehidupan kita. Nah, kita itu sebenarnya sudah diajari yang namanya catur marga yoga. Jadi mulai dari yang pertama karma marga, jalan perbuatan. Bagi mereka yang tidak paham, bagi mereka yang tidak bisa menekuni yoga, itu bisa dengan melakukan perbuatan yang baik. Ya. Amal perbuatan kita itu kalau sudah baik, itu sudah melebihi dari mereka yang mempunyai atau memiliki ilmu sesungguhnya. Itu. Makanya karma di sini konteksnya adalah karma. Kemudian bakti, kemudian jenana dan tajamarga. Makanya di dalam Bhagavad Gita ada 4 sloka 11 itu dikatakan yeya tamam tapadyante tam stataiwa bajamnyaham mama watman watante manusia pada sarvasa. Banyak orang yang tertipu dikira bahwa yeya tamam tapadyante itu adalah jalan untuk semua agama. Tidak. Yeya tamam tapadyante yang dimaksud ini adalah jalan yoga. Jalan yoga itu banyak sekali. Ada karma, ada bakti, ada jnana, dan ada raja yoga. Bukan jalan semua agama. Ini bukan untuk, karena itu konteksnya waktu itu antara Arjuna dengan Krishna yang berbicara tentang masalah yoga. Jadi ajaran banyak jalan ini adalah yang dimaksud dengan jalan yoga. Lanjut mas. Lanjut. Nah, ini kira-kira seperti ini gambaran dari karma marga. Kalau Pak Endasnya kayaknya senang nih. Ya, life is like cycling. Ya. Jadi hidup itu seperti bersepeda. Supaya kita tetap bisa jalan dan seimbang, maka harus bergerak, harus selalu dilayani. Tidak mungkin orang bersepeda itu hanya diam. Gimana ya? Nah, karma marga juga begitu. Bagi apapun yang kita lakukan, yang penting kita beraksi saja, berbuatlah yang baik, fokus pada tujuan. Tujuannya apa ya sudah? Kalau teman-teman kuliah, tujuannya apa? Ya kuliah. Jangan cari yang lain-lainan, cari yang lain-lain. Ya, kalau cari yang lain-lain nanti 20 semester nggak lulus-lulus. Nah, ini biaya kuliah sekarang semakin mahal. Jadi kalau bisa cepat lulus, ya nanti akan bisa ngirit biaya. Kira-kira begitu. Lanjut mas. Yang kedua jalan, ya bakti. Lanjut. Ya. Jadi ini petuah di dalam Bhagavad Gita, niatam puru karma tuam, lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu, ya, karena melakukan perbuatan itu adalah lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Bahkan untuk melindungi tubuh kita saja kita butuh bekerja. Makan itu bekerja, bernafas itu bekerja, dan seterusnya. Lanjut mas. Ya. Nah, ini petuahnya di dalam Dharma itu. Jadi semua yang ada ini bekerja. Sakaen kan tumati makarti leryapidi kantan sama karyo nguripi jagatan leren surya condro lan bayu bumi erto kalawan agni peparing panuripan pamremo sungkur anane nuhoni dharma iku dadya sastra cetha tanpa tulis nulak laku une alam. Jadi alam bumi itu bekerja tanpa pamrih, ya, menghidupi kita, memberikan pencerahan kepada kita, sinar kepada kita. Itu mereka tidak pernah pamrih apa-apa. Bapak Ibu pernah nggak dimintai tagihan untuk berapa oksigen yang sudah dihirup? Tidak ada. Kalau Bapak Ibu sakit di rumah sakit, satu tabung itu berapa? Luar biasa. Berarti mulai dari kita hidup sampai nanti kita meninggal, itu berapa hutang kita yang harus kepada alam. Makanya manusia itu jahat sekali kalau dia sampai merusak alam. Nah, kira-kira begitu. Lanjut mas. Nah, jalan bakti adalah dengan persembahan. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebuah persembahan. Tidak harus dengan melakukan kalau dalam konteks ritual itu mungkin bisa beribadah. Tapi
dalam konteks kehidupan, selama kita melakukan itu dengan niat kita persembahkan kepada Tuhan, maka itulah jalan bakti yang sesungguhnya. Jalan bakti yang memang kita gunakan untuk persembahan. Ya, makanya di dalam Alkitab kita dikatakan man manah bahwa man bakto man yaji mam namaskuru mam ewa siasiyuk waibam atmanamat para yang. Jadi siapapun yang bekerja untuk aku, memusatkan pikiran kepadaku, berkorban kepadaku, maka dia akan sampai kepadaku. Nah, itu ada di dalam Alkitab kita. Lanjut mas. Nah, dalam konteks masa kini yang bisa kita lakukan apa? Ini teman-teman. Ya, ini khususnya pada teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini yang mungkin sudah jarang sekali kita melihat bagaimana anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada para leluhurnya, kepada mungkin orang gurunya ya, untuk alam, bangsa dan sebagainya. Bakti kepada orang tua misalnya. Ya, ada pepatah mengatakan, ada ungkapan yang mengatakan seorang ibu bisa menghidupi 10 anaknya, bisa menyekolahkan sampai sarjana, bisa jadi orang. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Betul atau tidak? Ada banyak kasus yang